Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini adalah silsilah ketiga, episode yang ketiga dari rangkaian pembelajaran kita bersama Manzumah atau matan kitab Al-Ajurrumiyah di dalam pembelajaran kaedah-kaedah nahwu dan sharaf, kaedah-kaedah tata bahasa Arab. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat sudah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu babul kalam. Dan pada pertemuan hari ini semoga Allah mudahkan untuk kita mempelajari, memahami dan bisa mengaplikasikan bab yang kedua, yaitu babul i'rab. Pertama kalinya ana akan membacakan matan dari kitab ini, kemudian kita nanti jelaskan sedikit secara nahwu tentang matan jurumiyah ini, kemudian baru kita syarah apa isi kaedah yang bisa kita ambil dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah, babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. وأقسامه أربعة: رفع ونسب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنسب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنسب والجزم ولا خفض فيها. Nah, ini adalah satu bab yang akan kita pelajari hari ini insyaallah ta'ala. Kita lihat dari segi nahunya. Di sini babul i'rab, sudah kita tahu kenapa kita bilang babu, karena dia sebagai khabar, mubtada'nya mahdzuf, takdiruhu hadza babul i'rab. Al-i'rab ini mubtada dan khabarnya adalah taghir, sedangkan huwa di sini sebagai dhamiru faslin. Yang selanjutnya mudhaf, mudhaf ilaih, kemudian liikhtilafil awamili harfu jar, mudhaf mudhaf ilaih, ad-dakhilati menjadi sifat, lafzan atau taqdiran ini menjadi tamyiz. Wa aqsamuhu arba'atun, ini mubtada khabar, kemudian badalnya raf'un wa nasbun ini ma'tuf, wa khafdun wa jazmun ini menjadi tabi'. Falil asma'i min dzalika, ini khabarnya muqaddam, kemudian ar-rafa' ini mubtada dan setelahnya menjadi tabi'. Walil af'ali min dzalika ini sama, yaitu dia khabar muqaddam, ar-raf'u wan nasbu, ar-raf'u ini menjadi mubtada muakhar dan setelahnya menjadi tabi'. Nah, itu ringkas i'rab tentang bab ini. Kemudian yang ketiga, kita jelaskan secara bahasa. Kata i'rab ini secara bahasa yang pertama adalah taghir. Taghir tentu artinya adalah dari kata ghayyara yughayyiru, artinya merubah. Berarti taghir artinya perubahan. Awakhir ini jamak dari kata akhir. Kalim di sini ini disebut sebagai ismu jam'il jinsi. Kalau satu disebut kalimatun, tetapi kalau banyak disebut kalim. Jadi ini adalah jamak-jamak semuanya. Kemudian takdiran, apa yang dimaksud takdiran di sini? Ini takdiran artinya lawan dari lafzan. Lafzan artinya dia nyata, kita lihat perubahan itu. Tetapi takdiran itu seolah-olah dia berubah, padahal nyatanya tidak berubah. Kemudian selanjutnya yang lain ini tidak perlu kita jelaskan karena ini semuanya istilah. Kalau kita terjemahkan semua kata-kata nahwu itu tidak wajar.
Jadi kalau kita menjelaskan ilmu nahwu itu tidak semua kata kita bisa terjemahkan. Contohnya kata rafa', nasab, khafat, jazam. Ya, rafa' artinya mengangkat. Nasab artinya lelah. Khafat artinya turun. Jazam artinya punya kekuatan yang jazam artinya kuat. Tidak bisa kita terjemahkan i'rab itu menjadi dia dibagi menjadi diangkat, menjadi lelah. Tidak bisa. Ini rafa', nasab, khafat dan jazam ini adalah istilah, tidak bisa kita terjemahkan. Baik. Kita lanjut ke sesi ketiga. Kita jelaskan apa isi dari kitab kita ini. Nah, lihat di papan tulis, kita sekarang di penjelasan matan jurumiyah yang ketiga dan kita masuk al-i'rab. Pertanyaan besar. Kenapa kita masuk ke babul i'rab setelah babul kalam? Apa hubungan antara babul kalam dengan babul i'rab? Dulu di babul kalam kita sudah tahu kenapa kita mempelajari babul kalam? Karena kita ingin memahami perkataan orang Arab. Nah, setelah kita melihat perkataan orang Arab, kita tentunya melihat pertama kali Al-Quran, kita melihat pertama kali hadis, kemudian setelahnya syair-syair dari para ulama, dan perkataan orang Arab ternyata satu kata itu kok akhirnya saling berubah-ubah. Kalau bahasa Indonesia, saya tetap saya. Tidak ada istilah saya berubah menjadi sayi, berubah menjadi sayu. Tidak ada. Tetapi kalau orang Arab, kok kadang dia menjadi rojulun, kadang rojulin, kadang rojulan. Kadang baitun menjadi baitan, dan baitun. Kadang zahaba, kadang menjadi yazhabu, kadang menjadi izhab. Kok ini berubah-ubah? Ini pertanyaan besar. Nah, jawabannya ada di bab ini, yaitu bab yang kedua, babul i'rab. Di antara pentingnya bab 2 ini adalah dia adalah inti dari pelajaran nahwu. Inti dari pelajaran nahwu itu adalah belajar i'rab. Dan i'rab yang dimaksud dalam belajar nahwu itu adalah tahu mengerti apa kedudukan dari kalimat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita baca alhamdu, kita paham kenapa kenapa tidak bilang alhamda, kenapa tidak bilang alhamdi. Ini ketika kita tahu itu kita sudah bisa i'rab. Kalau sudah bisa i'rab, artinya kita sudah bisa nahwu. Jadi nahwu itu adalah i'rab. I'rab itu adalah isi dari semua nahwu. Kalau kita sudah bisa i'rab, artinya kita sudah bisa seluruh nahwu. Alhamdulillah, ternyata nahwu itu sangat mudah sekali. Karena kita cukup menguasai i'rab. Baik. Sekarang, apa yang harus kita kuasai di dalam bab i'rab ini? Ternyata sangat mudah sekali. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi. Definisi kalau bahasa Arabnya adalah ta'rif. Ta'rif atau pengertian. Kalau bahasa gampangnya, pengertian. Apa yang dimaksud dengan al-i'rab? Yang dimaksud dengan al-i'rab, perkataan muallif di sini, huwa tagyir awakhiril kalimi. I'rab itu adalah tagyir awakhiril kalim. Di sini saya kasih tanda tagyiru awakhiril kalim. Yang pertama tagyir, perhatikan. Yang kedua likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Yang ketiga lafzan atau taqdiran. Subhanallah. Di dalam ta'rif ini, di dalam definisi ini, perhatikan 3 hal penting. Isinya. Yang pertama adalah tagyir. Yang kedua likhtilaf. Yang ketiga lafzan atau taqdiran. Jadi isi daripada ta'rif ini adalah ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa yang namanya i'rab itu adalah tagyir.
berubah. Jadi, apa lawan dari sesuatu yang berubah itu? Artinya adalah tetap. Nah, istilah nahu daripada yang namanya tetap itu adalah bina. Jadi ketika kita belajar babul i'rab, berarti kita sedang belajar bab perubahan. Sesuatu yang berubah-ubah. Seolah-olah ketika belajar bab i'rab ini, kita juga serta-merta sekaligus belajar tentang al-bina, yaitu bab yang tidak berubah. Ketika kita tahu sesuatu yang berubah, otomatis kita tahu apa yang tidak akan berubah. Makanya di kitab-kitab kontemporer, kitab-kitab baru itu seperti kitab Al-Mulakhas atau Jami' Durusil Lughah Al-Arabiyyah, itu biasanya disebut babul i'rabi wal bina. Bab tentang i'rab dan bina. Biasanya isinya nanti disebutkan contoh-contoh isim yang mabni, fi'il yang mabni. Tayyib? Nah, ini yang pertama. Perhatikan. Isi dari ini masih definisi ya. Apa arti dari i'rab? Taghyir awakhiril kalim. Ketika kita mau i'rab berarti lihat awakhiril kalim. Ternyata nahu itu tidak terlalu luas. Yang dia lihat cuma satu huruf saja. Itu adalah huruf terakhir saja. Taghyir awakhiril kalim. Yang kita lihat di nahu itu cuma huruf terakhir, yaitu perubahannya. Nanti kita akan bahas dia berubah menjadi apa. Nah, tentunya tidak akan berubah menjadi Power Ranger. Berubah barisnya. Terkadang Zaidun, Zaidan, Zaidin menjadi yang tiga perubahan ini. Terkadang kita baca baitun, baitan, baitin. Gimana perubahan-perubahan ini? Nah, dia sebabnya berubah, kenapa berubah, apa yang membuat dia berubah, itu kita pelajari di nahwu. Kemudian, ini poin pertama yang kita harus pahami di definisi bahwa i'rab itu adalah berubahnya akhir kalimat. Kalau dia tidak berubah berarti namanya mabni. Yang kedua, pertanyaannya kenapa berubah? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Sebab dia berubah itu adalah karena amil-amil yang masuk itu berbeda. Apa maksud dari amil? Amil artinya sebab. Yang membuat dia berubah itu beda-beda. Nah, kita katakan bismillahi. Kenapa tidak bilang bismillahu? Nah, karena ada amil di sana. Ada sebab. Sebabnya adalah bi. Di sini disebut huruf jar. Dia karena ada bi di sini, maka Allahi lafzul jalalah ini menjadi apa? Menjadi majrur atau dibaca jar atau dibaca kasrah. Kalau tidak ada bi, kita akan mengatakan Allahu Ghafurur Rahim. Enggak ada bi, berarti kita akan mengatakan Allahu Ghafurur Rahim. Atau kita mengatakan uhibbu Allah. Berubah. Kita tidak bilang uhibbullahi. Berubah lagi karena tergantung apa sebelumnya. Itu yang disebut likhtilafil awamil, karena amil-amil yang berbeda. Nah, amil ini kita tidak terjemahkan karena ini istilah. Karena amil ini artinya adalah dia yang menyebabkan sesuatu itu berubah. Nanti kita akan belajar contoh amil itu adalah fi'il. Kalau ada fi'il setelahnya ada fa'il. Fa'il itu menjadi marfu. Ja'ar rajulu. Karena ini ja'a, ini fi'il. Dan ada fi'il inilah ar-rajulu menjadi marfu. Nah, begitu juga alal kursiyi. Karena ada ala, al-kursiyi menjadi kasroh. Tidak boleh kita bilang alal kursiyu. Nah, dan begitu seterusnya. Ini gambaran supaya kita mengerti bahwa yang berubah itu ternyata mempunyai sebab. Nah, sekarang yang ketiga dari pembahasan ini itu yang tadi sebab. Kenapa dia berubah? Poin keduanya. Poin ketiganya adalah bagaimana perubahannya. Kita tahu i'rab itu adalah sebuah perubahan. Dan tahu kenapa dia berubah? Karena beda-beda amil. Yang ketiga, bagaimana cara perubahannya? Perubahannya bisa jadi perubahannya secara lafaz
atau bisa jadi secara takdir. Perubahan ini ternyata bisa kita lihat kadang-kadang seperti ja'ar rajulu ra'aitur rajula sallamtu 'ala rajuli. Jelas. Rajulu berubah menjadi rajula, berubah menjadi rajuli. Nah, yang kedua kadang-kadang perubahannya tidak bisa terlihat. Seperti kita bilang ja'a Musa. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Nah, kelihatannya, tampaknya yang kita lihat tidak ada perubahan. Tetapi hakikatnya dia i'rabnya berubah. Ja'a Musa, Musa ini marfu. Hakikatnya dia di sana ada dhammah. Ra'aitu Musa, Musa ini hakikatnya di sana ada fathah. Marartu bi Musa di sini hakikatnya dia itu ada kasrah. Tetapi dia takdir, tidak tanpa. Nah, ini adalah inti atau isi dari definisi i'rab. Definisi i'rab itu apa? Taghyir awakhiril kalim, perubahan akhir kalimat. Yang kedua, apa sebabnya? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena ada amil-amil yang berbeda. Yang ketiga, lafzan atau takdiran. Bagaimana cara perubahannya? Terkadang perubahannya terlihat dan terkadang tidak terlihat. Baru kemudian sekarang kita masuk ke poin kedua. Itu definisi sudah oke ya. Definisi sudah kita jelaskan, semoga kita paham semua. Sekarang yang kedua, bagian atau macam-macam dari i'rab. Kita tadi sudah tahu bahwa i'rab itu berubah. Nah, sekarang berubah itu jadi apa sih? Ada berapa sih perubahannya? Perubahannya itu sangat gamblang, tidak banyak-banyak. Nah, kalau kita berubah terkadang menjadi sedih, takut, senang, marah, letih. Perubahan manusia emosinya sangat banyak sekali. Tetapi kalau nahu berubahnya cuma menjadi 4 saja. Apa saja? Yang pertama, perubahan pertama dia menjadi rafa. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, khafat atau jar. Nah, khafat atau jar. Yang keempat, jazm. Jadi, semua perubahan yang ada di Al-Quran dan di semua bahasa Arab itu cuma 4 aja akhirnya. Hasil akhirnya cuma 4 saja. Jadi nahu itu cuma 4 sudah bahasanya. Kita mau membahas nahu nggak akan keluar dari pembahasan rafa, nggak akan keluar dari pembahasan nasab, nggak akan keluar dari pembahasan khafat, nggak akan keluar dari pembahasan jazm. Nggak ada istilah nahu, akan ada istilah selain rafa, nasab, khafat dan jazm ini. Nggak ada istilah selain yang 4 ini. Kata-kata yang berubah terakhirnya itu pasti berubah menjadi 4 saja. Ini disebut sebagai aqsamul i'rab atau bagian-bagian dari i'rab. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar Ustaz. Kalimat itu semua kata dalam bahasa Arab itu ada 3, dibagi menjadi 3, isim, fi'il dan harf. Kita ingin tahu sekarang Ustaz, apakah semua isim itu i'rabnya ada 4? Dan semua kata ini apakah i'rabnya 4? Jawabannya tidak. Nah, muallif mengatakan di sini falil asma'i min dzalika. Apa? Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Wala jazma fiha, artinya tidak boleh jazam. Nah, muallif menjelaskan di sini isim itu dia bisa berubah menjadi 3 saja. Subhanallah. Kalau tadi secara umum, semua kalimat yang ada di dunia ini perubahannya jadi 4, rafa, nasab, khafat dan jazam. Taib, sekarang kita bahas lebih spesifik, lebih rinci lagi. I'rab isim. Nah, isim itu berubahnya cuma jadi 3 saja. Istilah semua isim di dunia itu kadang dia rafa, kadang dia nasab, kadang dia jar saja. Cuma 3. Nggak ada 4-nya. Apapun yang antum temukan, semua isim, cari di Al-Quran. Kalimat Allah isim. Allahu, Allaha, Allahi. Kalimat Al-Qalam. Al-Qalamul, Qalami, Al-Qalamah. Nggak ada istilah qalam. Barisnya sukun nggak ada. Al-Maktab,
Al-maktabu, al-maktaba, al-maktabi. Al-ustad, al-ustazu, al-ustazah, al-ustazi. Semua isim. Az-zawjah, az-zawjatu, zawjata, zawjati. Az-zawaju, zawaju, zawaja, zawaji. Itu isim. Wala jazmaki fiha, kata mu'allif, dan tidak ada isim yang jazm. Tidak ada isim yang sukun. Tidak boleh kita, mungkin dalam perkataan kita akan mengatakan Zaid, Muhammad, Usamah. Tetapi dia ditulis itu Muhammadun, Zaidun, Qalamun, Kursiyun, Faslun. Walaupun kita dalam mengatakannya, dalam berbicara kita bilang fasl atau madrasah. Tetapi hakikatnya ketika ditulis menjadi madrasatun atau madrasatan atau madrasati. Baik, selesai kita dalam sepertiga dari semua kalimat di dunia ini, yaitu isim. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il dia i'rabnya cuma 3 aja. Rafa', nasab, tetapi dia jazm. Kalau isim tadi jar, tidak ada jazmnya. Fi'il kebalikannya, dia jazm, tidak ada majrur. Seperti kata jalasa, ini kan fi'il. Tidak ada istilah jalasa, jalasi. Nggak ada jalasi. Yang ada itu jalasa, yajlisu, ijlis. Dia rafa, dia yajlisa, atau yajlisu, atau ijlis, atau lam yajlis. Dia cuma 3 saja. Dia rafa, contohnya yajlisu. Dia mansub, lan tajlisa. Dia majzum, lam tajlis. Cuma 3 aja. Nggak ada istilahnya tajlisi, atau taqra'i, atau tanami. Nggak ada fi'il yang majrur. Jadi kenapa kita membahas ini? Supaya ketika kita menemukan isim, di otak kita itu langsung putar rafa, nasab, dan jar saja. Jangan sampai masih error otak kita, masih menganggap Zaidun tulisnya Zaid, ditulis sukun. Salah. Nah, begitu juga ketika kita menemukan fi'il yaqra'u, di otak kita otomatis ketika sudah paham bab ini, langsung kita paham, oh ini fi'il. Berarti i'rabnya cuma 3 saja. Boleh bilang yaqra'u, atau yaqra'a, atau yaqra'. Tidak ada istilah yaqra'i. Nah, isim sudah, alhamdulillah kita centang. Fi'il sudah, kita tahu i'rab dari semua fi'il. Alhamdulillah cuma 3. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, masih sisa 1. Kan kita belajar kalimat itu ada 3, Ustaz. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim kita sudah tahu i'rabnya ada 3. Fi'il sudah tahu i'rabnya ada 3. Tapi ini kok mu'allif nggak ada lanjutannya, Ustaz. Sampai sini saja terus bab lain. Walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu. Lalu apa yang kurang ini, ikhwan? Yang kurang ini para peserta sekalian, yang kurang adalah i'rab dari huruf. Nah, pertanyaannya, kalau huruf apa i'rabnya? Kalau isim sudah kita tahu, rafa, nasab, jar. Kalau fi'il, rafa, nasab, jazm. Nah, kalau huruf apa i'rabnya? Jawabannya huruf. Apa kira-kira jawabannya? Huruf tidak masuk ke dalam bab i'rab. Karena apa? Karena kullu harfin mabniyun. Karena setiap huruf yang ada di dunia ini semuanya mabni. Contoh huruf jar, min. Nggak akan dia berubah menjadi min, mina, mani. Atau minu, nggak ada. Atau bi, berubah menjadi bi, ba, bu, nggak ada. Huruf di sini bukan berarti satu huruf, tetapi huruf-huruf yang mempunyai makna. Seperti lam. Lam artinya memiliki. Laka. Atau ala. Ala artinya di atas. Ini huruf jar. Nggak akan berubah dia. Tetap ala. Sampai akhir kiamat. Dari dulu awalnya bahasa Arab sampai akhir kiamat tetap ala. Nggak ada dia berubah menjadi al-kursi ala al-maktab, atau al-kursi alu al-maktab, atau al-maktab ali al-kursi. Nggak ada. Tetap dia menjadi ala. Makanya
di sini. Oleh sebab itu ini yang menyebabkan huruf itu tidak masuk atau tidak disebutkan oleh penulis di sini. Alasannya karena semua huruf itu mabni, dia tidak punya i'rab. Baik, kita ringkas pembahasan kita pada hari ini tentang babul i'rab. Ikhwah sekalian, isinya ada berapa tentang babul i'rab? Yang pertama, definisi. Di dalam definisi ini kita paham bahwa i'rab itu adalah sebuah perubahan. Dia sebabnya ada amil yang berbeda dan perubahannya kadang secara lafaz atau takdir. Yang kedua kita bahas adalah perubahan itu ada berapa atau macam-macam i'rab, macam-macam perubahan. Ada 4 perubahannya, rafa, nasab, jar dan jazam. Yang ketiga kita bagi i'rab isim. Isim di i'rab menjadi 3, rafa, nasab dan jar. Sedangkan fi'il i'rabnya juga 3, yaitu rafa, nasab dan jazam. Isim tidak boleh jazam, fi'il tidak boleh majrur. Sedangkan huruf kenapa tidak masuk di pembahasan kita babul i'rab ini? Karena semua huruf itu dia mabni, dia tetap, barisnya tetap, dia tidak akan pernah berubah. Bisa kita pakai istilah bab i'rab ini di dalam kita memasukkan kebahagiaan di istri kita. Kita mengatakan, wahai istriku, ketahuilah bahwa cinta saya ini mabni tidak mu'rab. Artinya apa? Cinta ini tetap sama kamu, tidak akan pernah berubah. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dalam bab 2 ini, babul i'rab. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman, memberikan kita keistiqomahan untuk selalu belajar, dan semoga apa yang kita dapatkan ini tujuan besarnya adalah sebagai pemberat timbangan kita nanti di surga kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.